Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Kembali lagi di Roh Film, channel yang sepi yang gak tahu sampai kapan. Sat. Gravitasi bumi yang berubah akibat mendekatnya lintasan bulan membuat manusia diambang kehancuran. Dan ternyata fenomena ini terjadi akibat benda hitam yang ada di luar angkasa. Penasaran? Langsung saja, inilah dia Moonfall. Film dimulai dengan iklan judi online. Berlatar di luar angkasa, Brian yang sudah pensiun mencari judi beralih profesi menjadi astronot. Bersama kedua temannya yang bernama Marcus dan Polar, mereka yang sedang memperbaiki satelit Amerika tiba-tiba diserang benda hitam. Dikarenakan peran utama, Brian masih diselamatkan sang sutradara. Namun tidak dengan peran figuran, Marcus hilang di tengah kegelapan. Setelah berhasil masuk, Brian yang melihat Polar dalam keadaan pingsan segera kembali ke bumi. Di waktu yang sama, benda hitam yang entah berasal dari mana sedang menggali bulan. I'm gonna get you home. Akibat kejadian itu, Brian justru dipecat dengan alasan lalai dalam bertugas. Sementara Fowler yang pingsan tidak bisa memberikan kesaksian. Sudah jatuh tertimpa tangga, Brian terpaksa menjual rumah karena tidak sanggup membayar cicilan. Tak hanya itu, Brian juga ditinggalkan anak dan istrinya. I lost my friend up there. I guess, yes. Technically. 10 tahun kemudian, beginilah nasib Brian, mantan astronot Amerika. Dikarenakan tidak bisa membayar uang kosan, Brian kabur saat bapak kos menagihnya. Sementara di tempat lain, kita diperkenalkan dengan peran pembantu bernama Casey. Casey merupakan buruh kasir yang ingin menjadi astronot. Dikarenakan hobinya, Casey menyamar sebagai OB di sebuah universitas untuk mendapat data orbit bulan yang semakin dekat dengan bumi. Casey yang mengetahui bulan sedang keluar dari lintasan menelpon pihak NASA untuk memberikan peringatan. Namun Casey yang bukan siapa-siapa tidak mendapat perhatian. What the fuck? Bukannya menyerah, Casey justru mencari Brian untuk melaporkan kejadian ini. Namun Brian yang sudah tidak peduli dengan NASA menyuruh security untuk mengusirnya. I'm not crazy. Okay. Read this. Lagi-lagi bukannya menyerah di zaman yang serba viral, Casey membuat postingan di Twitter mengenai bulan yang semakin dekat dengan bumi. Sementara di tempat lain, Fowler yang di awal film sudah diangkat menjadi PNS NASA menerima kabar bulan keluar dari lintasannya. Jika dihitung dengan data, mereka memiliki waktu kurang dari 3 minggu sebelum bulan menabrak bumi. Tak hanya itu, di permukaan bulan terdapat lubang yang sangat besar. Dan untuk mendapat jawaban, mereka akan mengirim astronot ke luar angkasa. Sambil menunggu, Direktur NASA melarang mereka membocorkan berita ini. Namun ternyata berita ini sudah trending di Twitter tepat 2 menit yang lalu. Potentially get a STC-62 en route by tomorrow. Rain down on us. So we have 3 months. That might be a problem. Kembali ke peran utama, di saat orang-orang panik dalam ketakutan, Brian harus menghadiri persidangan anaknya yang bernama Sonny karena telah ugal-ugalan di jalan raya. Dikarenakan tidak kondusif, persidangan pun ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. He's begging you. Sonny, I'm gonna get you out. Astronomers have noticed bright lights on the lunar surface. Continue to stockpile supplies as mounting moon terror. Keesokan harinya, NASA mengirimkan astronot untuk mengecek kondisi bulan saat ini. Setibanya di sana, mereka meluncurkan kamera pengintai ke dalam lubang tersebut. Namun tiba-tiba, Stand by for stage 2. di saat menganalisa apa yang sudah terjadi, Direktur NASA justru mengundurkan diri dan menyuruh Fowler untuk mencari jawaban di tempat rahasia milik NASA. Setibanya di sana, betapa terkejutnya Fowler melihat rekaman kamera Brian ketika misinya 10 tahun yang lalu. Tak berselang lama, seorang pria tua yang merupakan astronot pertama datang dan menjelaskan bahwa benda hitam itu sudah ada sejak tahun 1969. Dan untuk menghentikannya, pria tersebut menyebut sebuah senjata berupa bom bernama ZX-7. Technology, it's light years ahead of it. Why is NASA lying about all this? Zulu X-ray 7.
Sementara di tempat lain, Brian yang melihat berita ini segera mencari Casey untuk mendapatkan jawaban lebih detail. Meskipun Casey hanya ilmuwan gadungan, namun teorinya selangkah lebih maju dari NASA. Di waktu yang sama, kejadian di bulan memicu gravitasi yang membuat air laut menjadi pasang. Lalu tiba-tiba Casey, what are you doing? bencana yang terus datang akibat gravitasi bulan membuat semua orang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, termasuk keluarga Fowler dan mantan istri Brian. Di saat akan pergi ke tempat evakuasi, Fowler masih memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan dunia. Mengingat benda hitam hanya menyerang alat yang mengandung listrik, Fowler memiliki rencana menggunakan pesawat jadul, pesawat yang sama 10 tahun yang lalu untuk kembali pergi ke bulan. Dan saat ini hanya satu orang yang bisa menerbangkan pesawat tersebut. Ryan Harper, Yeah. we need you to come with us. Oh, you gotta be kidding me. Setelah 10 tahun lamanya mereka tidak bertemu, sekalinya bertemu Brian masih kecewa karena Fowler tidak percaya atas kejadian di masa lalu. Setelah meminta maaf dan menjelaskan apa yang sudah terjadi, Brian bersedia kembali ke bulan dengan syarat Fowler harus mengeluarkan Sony dari penjara. What's this all about? Which is why we need you. I'm gonna need something in return. Setelah mencapai kesepakatan, mereka mengambil pesawat tua tanpa daya listrik yang sudah dimuseumkan. Tak hanya itu, Fowler juga meminta bantuan kepada mantan suaminya yang ternyata adalah seorang jenderal untuk membawakannya bom GX-7. 2 clicks, then push this down and hold. Bomb security and authentication systems have been removed. Setelah persiapan selesai, tiba-tiba gempa laut membuat pesawat mengalami kerusakan di bagian mesin. Dikarenakan mustahil pergi dengan menggunakan 2 mesin, Fowler membatalkan misi dan menyuruh semua orang pergi ke tempat evakuasi. Losing coolant! Well, there has to be a way to fix it. Along with the thanks of the entire country. Di saat hendak pergi, Fowler melihat Casey dan tim NASA yang masih bekerja meskipun sudah diperintahkan untuk dievakuasi. Kemudian, Casey menjelaskan gravitasi bulan terus meningkat hingga mencapai 80%. Melihat situasi ini, Fowler bertanya kepada Brian apakah Brian bisa menerbangkan pesawat hanya dengan 2 mesin dan dorongan gravitasi. Meskipun bisa, namun Brian tidak bisa menerbangkan pesawat sendirian. Oleh karena itu, Brian akan ditemani oleh Fowler dan Casey untuk kembali ke bulan. Bagaikan sebuah mimpi, akhirnya Casey menjadi astronot sungguhan. You fly, and I'll navigate. Suit up. We're gonna need a megastructurist. Sebelum berangkat, Brian dan Fowler menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke tempat evakuasi. Setelah perpisahan sederhana, mereka bersiap menaiki pesawat luar angkasa. Namun tiba-tiba gravitasi bulan membuat lautan menjadi surut. Lalu yang terjadi... Setelah berhasil lepas landas, masalah muncul dikarenakan satu persatu mesin harus mereka lepaskan. Hingga akhirnya berkat bantuan sutradara, mereka melaju di atas garis gravitasi dan berhasil menuju luar angkasa. We're drifting right. We're at 11 degrees. It's still going up. Setibanya di atas, ternyata terdapat pom bensin luar angkasa. Setelah mengisi bahan bakar, mereka segera pergi melanjutkan perjalanan. Dan bisa kita lihat, saat ini bulan sudah semakin dekat dengan bumi. We need to go. And I hope it's not too late. Di jalan menuju tempat evakuasi, mereka dihadang oleh kawanan pencuri. Dengan terpaksa, Sony menyerahkan mobil dan berjalan menuju pemukiman warga. Namun, setibanya di sana, bulan yang semakin dekat membuat gravitasi semakin turun. Di saat akan terhisap, mereka berhasil berlindung di dalam sebuah rumah. Kembali ke peran utama, akhirnya mereka sampai di lubang tersebut. Dengan menggunakan pesawat tanpa daya listrik, Brian melepaskan bom yang sudah mengandung listrik untuk memancing benda hitam tersebut keluar. Setelah terpancing, benda hitam itu justru berbalik arah dan menuju pesawat mereka. It's heading our way. Menyadari hal tersebut, Brian segera mematikan alat pemantik bom dan handphone milik Casey tepat sebelum benda hitam memakan pesawat mereka.
Dikarenakan waktu yang singkat, mereka berencana masuk ke dalam lubang dan membunuh benda hitam sebelum pihak militer menggunakan nuklir. Singkat cerita, sampailah mereka di dalam inti bulan, dan ternyata terdapat sebuah mesin seperti roda yang menjadi motor agar bulan bisa bergerak. Setelah masuk lebih dalam, akhirnya mereka menemukan benda hitam dan berencana akan melepaskan bom tersebut. Di saat berhadapan, tiba-tiba pesawat bergerak secara otomatis seperti menghindari tabrakan. Tak hanya itu, muncul cahaya hijau yang menarik mereka di saat pesawat akan dimakan. What do you mean it's not you? I don't know. It's the plan itself. Sementara di bumi, Sony pergi ke rumah keluarganya untuk mendapatkan mobil agar mereka bisa pergi ke tempat evakuasi. Setelah bertemu kembali dengan ibu dan ayah tirinya yang bernama Tom, tiba-tiba terjadi peringatan yang dimana gravitasi bulan mengakibatkan oksigen hilang untuk sementara waktu. Mendengar kabar ini, Tom mengajak Sony untuk mencari tabung oksigen di rumah tetangganya. Setelah mendapat tabung, tiba-tiba pencuri yang tadi datang dan memintanya. Namun di saat pencuri lengah, Sony langsung mengarahkan senjatanya dan menyuruh mereka untuk menyerah. On the ground right now. Dikarenakan oksigen adalah kebutuhan pokok, pencuri yang tadi masih kekeh untuk merebutnya. Namun tiba-tiba bulan muncul bersama gravitasi yang membuat semua benda terhisap. The moon is rising. Gravity's gonna go crazy. Oh shit. Setelah bulan pergi, di waktu yang sama burung-burung terjatuh yang artinya oksigen di atas langit sudah tidak ada. Dikarenakan tempat evakuasi masih jauh, mereka berencana berlindung di sebuah terowongan. Oxygen's running out. Kembali ke bulan, di saat Fowler dan Casey terbangun, ternyata Brian sudah tidak ada. Tak berselang lama, sebuah pintu terbuka seperti mengarahkan mereka untuk masuk ke dalam. Sementara di ruang lain, Brian terbangun dan seketika tubuhnya disinari cahaya putih. What are you? Ternyata Brian sedang memasuki alam bawah sadar dan bertemu dengan sebuah program yang dapat memindai ingatan manusia. Setelah itu, program tersebut menjelaskan asal-usul terciptanya galaksi dan bumi miliaran tahun yang lalu di sebuah planet hidup peradaban manusia yang sangat modern. Di sana, setiap pekerjaan dan aktivitas dikerjakan oleh program komputer. Namun, suatu hari tiba-tiba program tersebut memberontak dan tidak mau diperbudak manusia. They were so advanced until one day everything changed. The AI started a war, swarms of nanotechnology. Di hari itu, sebagian manusia yang berhasil kabur membuat sebuah program yang dimana program tersebut diciptakan dari energi bintang yang tak terbatas. Dan ternyata bulan adalah program yang berhasil nenek moyang ciptakan sebelum mereka dibantai oleh benda hitam. Meskipun bulan dapat menahan serangan tersebut, namun perlu diingat benda hitam menyerang siapa saja yang mengandung elektronik termasuk manusia. Only one of them, your moon, was deployed in time. Abundant energy of captured stars. Oleh karena itu, nenek moyang mengorbankan dirinya agar manusia bisa terlahir kembali. Setelah berhasil kabur, bulan menjalankan tugasnya, yaitu menciptakan bumi dan menciptakan manusia dari sumsum tulang yang sudah disiapkan. Your solar system was one of the only suitable places. Our ancestors gave up their existence. Signature. The code of life. Kemudian program tersebut meminta Brian memancing benda hitam keluar agar bulan kembali ke jalur lintasannya. Setelah kembali dari alam sadar, Brian menjelaskan gambaran singkat kepada Casey dan Fowler. Brian! Brian, wake up! Brian, what's the plan? Save the moon, save Earth. Tujuan benda hitam adalah menghancurkan energi bulan yang dapat membuat kembali bumi dan manusia. Sehingga benda hitam dengan sengaja mengacaukan lintasan bulan agar bulan dan bumi saling bertabrakan. Survives, they know that organic life can still be reborn. How do you know this? I saw it. Setelah mengerti, dengan bantuan bulan mereka bersiap menyerang benda hitam.
Beralih ke pegunungan, kabut yang tebal membuat Tom dan anaknya terpisah dari rombongan. Di waktu yang sama, oksigen milik anaknya sudah habis. Melihat hal tersebut, Tom segera memberikan oksigennya agar sang anak bisa selamat. Okay, hold your breath, okay? Just keep walking. No. Left. Yeah, say it with me. I'm right behind you. Behind you. I love you. Setelah anak tersebut berhasil selamat, oksigen yang sempat menghilang kini sudah kembali. Melihat kejadian ini, Sony berencana mencari Tom dengan harapan Tom masih bisa diselamatkan. Namun, baru selangkah Sony berjalan, tiba-tiba melihat kejadian tersebut, Michelle segera pergi mencari Sony. Di waktu yang sama, saat ini bulan sudah masuk ke dalam atmosfer bumi. Sementara di tempat evakuasi, pihak militer berencana menggunakan nuklir meskipun dampak radiasi dapat membunuh manusia. Namun tiba-tiba, sang jenderal yang merupakan mantan suami Fowler mengurungkan niatnya karena dia percaya Fowler dapat menyelamatkan dunia. Di saat mereka saling berdebat, tiba-tiba I believe that she can save us. Give me the damn key! Sementara di bulan, Brian hendak mengorbankan dirinya untuk menjadi umpan agar benda hitam mau memakan bom tersebut. Di saat Fowler menolak, di waktu yang sama Casey berinisiatif untuk mengorbankan dirinya. This was your plan? To use yourself as bait? Or that thing's gonna finish us. Casey! Sebelum melepaskan bom, Casey mengucapkan terima kasih karena Brian sudah mendengarkan teorinya di saat orang lain menertawakan dirinya. You're not crazy. Thanks for believing my crazy story. Go save the world, Dr. Hausman. Meskipun benda hitam sudah mati, Bulan membutuhkan waktu untuk kembali ke jalur lintasannya. Di waktu yang sama, Michelle dan Sony masih terjebak di pegunungan. Merasa gravitasi sedang tinggi, mereka segera melompat ke arah jembatan yang terhubung ke dalam terowongan. Tak hanya Sony dan Michelle, di waktu yang tepat Fowler dan Brian berhasil keluar sebelum Bulan kembali ke jalur lintasannya. Seperti ending pada umumnya, akhirnya mereka kembali bertemu dan berpelukan. Sementara di Bulan, sebelum kematiannya, program tersebut sempat mengambil ingatan Casey untuk tinggal di Bulan bersama dirinya. Tamat. Review film Moonfall bungkus. Kesimpulan dari film ini adalah jangan pernah meremehkan apalagi merendahkan orang lain, karena kita tidak akan pernah tahu nasib dan takdir seseorang di masa depan luar. Roh Film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.